kita berikan, ya mudah-mudahan. Kemudian selanjutnya saya sendiri sebagai moderator, perkenalkan saya Amaluddin, Eskom dari MGMP SMP Rayon 4 Tualang, juga guru informatika di Simpiding 1 Tualang Kabupaten Siak sejak tahun 2003. Kemudian alhamdulillah juga mengajar TIK sampai sekarang sesuai dengan kurikulum kita, kurikulum Merdeka Mengajar, yaitu mata pelajaran informatika. Titipan sedikit yang kami ambil di sini, pintar itu penting, tapi jujur akan lebih penting. Ya, Bu Resti ya. Iya, Pak. Kemudian baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita mengikuti untuk webinar kolaborasi komunitas belajar 2023 dengan judul ya, silakan Bu. Bu Resti. Ini sempat terputus, Pak. Iya, iya. Udah, Bu? Sudah. Oke, silakan Bu. Kepada Bu Resti, waktu dan tempat kami persilakan, Bu. Oke, terima kasih Bapak Amaluddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas nikmatnya kepada kita pada hari ini, mempertemukan kita semua di virtual meeting pada sore hari ini dalam kegiatan webinar yang ditaja oleh MGMP dan PJOK dan Merdu. Baiklah, sebelum kita memulai webinar ini, ada baiknya saya berkenalan dulu, walaupun tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Aldin. Saya sendiri Resti Evira, sehari-harinya bertugas di SD Saint Hafiz Islamic Center Kabupaten Siak sebagai guru kelas kalau di sekolah dasar. Dan alhamdulillah pada hari ini sebenarnya ketika Bu Yayuk mulai mempersilakan untuk menjadi narasumber, saya agak gimana gitu ya Pak ya, karena saya yakin semua peserta di sini pastilah sudah sangat ahli dalam materi berikut ini. Tapi alhamdulillah saya juga berpikir dengan hadirnya di sini juga memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar berbicara, belajar untuk menjadi narasumber, dan belajar untuk menyampaikan, serta belajar untuk berbagi. Nah, seperti itu. Jadi kita semua di sini saling belajar bersama dan belajar untuk berbagi. Jadi tidak ada yang mengajar seperti itu. Sehari-hari saya tadi di SD Saint Hafiz, kebetulan saya juga lulusan dari guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Siak dan menjadi penggerak di komunitas KKG Senta yang kami cetuskan dari SD Saint Hafiz Siak. Oke, next. Materi kita pada hari ini yang disampaikan adalah optimalisasi Canva dalam menyelesaikan aksi nyata di pelatihan mandiri PNM. Nah, ini sudah tidak asing lagi tentunya bagi kita semua, apa itu Canva, kemudian kegunaannya dalam kita menyelesaikan aksi nyata di pelatihan mandiri, khususnya di PNM. Next. Nah, Bapak Ibu semua, seperti yang sampaikan di awal tadi, saya rasa semua sudah mengenal dan cukup mengenal apa itu Canva, karena Canva sendiri sudah diluncurkan sejak dari tahun 2013 ya, sudah lumayan lama, dan ini merupakan alat bantu desain publikasi online yang sangat membantu kita dalam menyiapkan apa saja yang kita butuhkan, terutama dalam desain. Nah, kalau dulu mungkin
kita harus belajar secara khusus menggunakan, kita pernah dengar mungkin ada Photoshop, kemudian CorelDRAW mungkin, atau yang lebih singkatnya ada Publisher. Nah, dengan adanya Canva ini merupakan alat bantu yang lebih praktis, kemudian kita lebih mudah untuk menggunakannya, tidak perlu keahlian khusus. Semua orang bisa menggunakan Canva. Karena apa? Karena template dan materi visual yang disediakan di sana dapat kita gunakan, dan bahkan asiknya lagi dapat kita modifikasi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi dapat kita tambahkan, kita kurangkan, atau kita ingin memberikan model yang lain bisa kita gunakan. Nah, itulah Canva yang bisa kita ambil manfaatnya. Oke, next. Nah, pertama bicara Canva, kemudian Canva untuk pendidikan. Ternyata dari pihaknya Canva sendiri memberikan apresiasi berupa Canva untuk pendidikan. Apa itu? Nah, Canva untuk pendidikan ini merupakan paket peningkatan gratis untuk para pendidik, kemudian peserta didik, dan tenaga kependidikan. Banyak kita peroleh keuntungan dari sini, kita akan memperoleh keuntungan dari fitur-fitur premium yang ada dari Canva sendiri. Karena dari sananya Canva menyiapkan dua mode ya, satu yang berbayar, satunya yang gratis. Nah, khusus untuk Canva pendidikan kita akan memperoleh keuntungan persis dengan fitur premium ini. Oke, lanjut. Lalu apa sih manfaat Canva ini untuk dunia pendidikan itu sendiri? Yang jelas kita sebagai guru saja dulu bisa menggali kreativitas kita, kemudian bisa membantu kita dalam menyiapkan bahan ajar, efisiensi waktu yang lebih jelasnya. Kita tidak butuh waktu yang banyak untuk menyiapkan bahan ajar. Kemudian bisa kolaborasi di kelas, dan bagi tenaga kependidikan mungkin bisa untuk promosi sekolah juga. Jadi disediakan satu aplikasi yang sangat mudah dan bisa kita gunakan untuk pendidikan. Oke, berikutnya. Nah, dari awal Canva sudah kita hubungkan dengan pendidikan, dan kita juga sudah menggunakan akun Belajar ID. Nah, ini sesuatu yang baru sejak bulan November lalu, tahun 2022. Dengan akun Belajar ID, kita sudah bisa mengintegrasikan Canva dengan akun Canva pendidikan. Kalau di awal-awal dulu, saya pertama kali menggunakan Canva, untuk mendapatkan Canva pendidikan ini mesti harus daftar dulu kalau sebelumnya. Kita harus mendaftar ke Canva-nya, menampilkan SK kita, kemudian juga SK mengajar, bahkan juga ada yang minta SK sertifikasi seperti itu. Kemudian kita kirimkan ke Canva-nya, lalu mereka akan membalas seperti itu. Baru kita mendapatkan Canva untuk pendidikan. Namun, sejak November 2022, Canva sudah terintegrasi dengan akun Belajar ID. Keuntungannya apa? Tanpa verifikasi data diri, kemudian terhubung dengan sekolah tempat kita bertugas. Jadi di berandanya nanti akan langsung terlihat kita tergabung dengan sekolah tempat kita bertugas sesuai dengan akun Belajar ID kita. Oke, selanjutnya. Nah, siapa saja sih yang bisa menggunakan Canva untuk pendidikan? Yang sudah tertaut ini tentu saja yang sudah mempunyai subdomain guru seperti ini yang kita punya ya, guru Belajar ID-nya mulai dari kemudian SD, SMP sampai SLB. Kemudian juga pendidikan kesetaraan juga punya, instruktur Belajar ID, admin Belajar ID, dari dinas pun ada, dinas Belajar ID, Dikbud Belajar ID, kemudian siswa pada domain utamanya. Ada mulai dari PAUD sampai kesetaraan belajar. Bisa menggunakan Canva untuk pendidikan ini yang sudah ditautkan nanti. Selanjutnya. Next. Nah, ini dia keuntungan yang kita peroleh jika kita menggunakan akun Belajar ID. Nah, kalau sebelumnya akun Canva untuk pendidikan tanpa integrasi akun Belajar ID, kita wajib untuk melakukan verifikasi data. Dengan mengirimkan dokumen sertifikat pendidik atau NUPTK atau surat tugas SK mengajar, kemudian kita kirimkan dan diverifikasi dulu oleh mereka. Nah, baru kita dikirim balasan oleh pihak Canva-nya bahwa kita sudah mendapatkan akun Canva untuk pendidikan. Dan tidak terhubung dengan sekolah tempat kita bertugas. Jadi di berandanya
Di sisi paling kiri atas itu hanya nama kita yang tertera di sana. Kalau untuk Canva yang tidak terintegrasi dengan akun Belajar ID. Nah, untuk akun Canva yang terintegrasi dengan akun Belajar ID, keuntungannya yang pertama tidak perlu verifikasi lagi. Jadi otomatis setelah kita menautkan, kita akan tergabung. Otomatis juga terhubung dengan sekolah tempat kita bertugas atau dengan peserta didik di sekolah kita. Nah, ini dia keunggulannya ketika kita menggunakan akun Belajar ID dalam menggunakan Canva. Oke, next. Nah, bagaimana cara menautkannya? Mungkin sebagian besar sudah tahu ya, namun tidak apa-apa kita ulang saja. Bagaimana cara menautkan akun Belajar ID ke Canva ini? Seperti biasa, kita bisa masuk dulu ke Google kita, lanjut login dulu di Canva, kemudian melalui Google. Nah, setelah itu kita ikuti saja yang ada di sana, lanjutkan Google, next, berikutnya. Oke, nanti ketika memang kita belum login di akun kita bisa pilih dulu akun Belajar ID kita di sini, kita gunakan akun lain. Nah, setelah itu kita ikuti saja next, akan ada tanda berhasilnya seperti ini. Nah, ini contohnya ketika kita sudah menautkan. Ini seperti akun punya saya, itu di atasnya sudah ada di kiri atas, ada SD Sain Tahfiz, itu tempat saya bertugas. Kemudian kalau kita klik lagi ke bawah akan terlihat juga akun pribadi kita. Nah, jadi ini sudah menandakan bahwa akun Canva kita sudah tertaut dengan akun Belajar ID. Jadi tidak perlu verifikasi data, tidak perlu mengirimkan email, tidak perlu mengirimkan atau mengunggah surat tugas kita. Itu salah satu kelebihannya yang sudah berlaku sejak November lalu. Oke, next. Nah, sedikit untuk mengulang-ulang saja, ketika terlihat di beranda ini, beranda yang pertama di nomor 1 itu terlihat di situ adalah kita. Kalau kita sudah menautkan, akan terlihat di situ akun sekolah kita. Kemudian di bawahnya nanti kalau kita klik akan terlihat akun pribadi. Jadi bisa digunakan dua-duanya. Kalau sebelumnya kita menggunakan akun pribadi, lalu sekarang kita tautkan, mungkin proyek-proyek kita sebelumnya akan tersimpan di akun pribadi, tapi semuanya bisa dilihat. Kemudian yang kedua, di nomor 2 itu ada template-nya. Sangat banyak ya template yang ada di Canva ini, bahkan sudah hampir ratusan juta orang menggunakan dan menghasilkan desain-desainnya di sini di Canva ini. Sangat luar biasa karena sangat mudah untuk menggunakannya. Kemudian di bawahnya adalah proyek. Nah, proyek ini adalah tempat tersimpannya kerjaan kita, proyek-proyek kita. Di situ tersimpan semua secara otomatis dan kita bekerja secara online, jadi otomatis sampai di mana tugas kita akan tersimpan sampai terakhir kita mengerjakannya. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, itu kolom pencarian. Ya, kita mau cari apa, mau buat apa, bisa diklik di sana. Misalnya mau brosur sekolah gitu, tinggal klik, tinggal cari, keluar aneka ragam brosur sekolah. Atau RPP 1 lembar misalnya, akan keluar dari sana. Nah, yang kelima adalah rekomendasi yang diberikan kepada kita. Nah, karena kita sudah mendapatkan akun Canva untuk pendidikan, sebagian besar template yang ada itu adalah template untuk pendidikan ya, presentasi pendidikan, kemudian juga semua yang berbau pendidikan ada di sini gitu. Karena kita sudah tergabung dengan Canva pendidikan. Kemudian yang keenam di bagian atas di sebelah tanda lonceng itu adalah pengaturan ya, kita bisa melakukan pengaturan di sini. Nah, satu informasi, kalau sebelumnya kita menggunakan email lain, bukan akun Belajar ID kita bisa mengubahnya nanti di sini ya. Tinggal diganti emailnya saja. Cuma setelah kita ganti nanti, kita tidak dapat lagi mengganti email berikutnya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, tempat kita membuat desain. Kita bisa buat desain melalui kotak ini. Nah, itu sedikit pengenalan Canva dan bagaimana cara menautkan akun Canva dengan akun Belajar ID kita. Sangat gampang, sangat mudah, dan saya pun merasa semua kita sudah mencoba dan sudah menggunakan Canva yang sangat familiar ini, bahkan mungkin hasil desainnya jauh lebih bagus ya. Kita berbagi di sini
saling berbagi nanti, siapa yang mungkin memiliki pengetahuannya lebih lagi bisa disampaikan nanti di sesi kita bersama. Seperti itu. Next. Nah, ini mari mencoba. Sebelumnya kita next dulu, Ibu. Nah, tujuan kita tadi dari awal, untuk apa kita gunakan Canva? Salah satunya untuk mengerjakan aksi nyata kita di PNM. Nah, Bapak Ibu semua, saya rasa kita semua sudah melaksanakan ya pelatihan mandiri, walaupun mungkin ada yang belum semua atau ada yang sudah semua sudah sukses semua, tidak masalah karena pelatihannya terus ada dan terus bertambah. Nah, salah satunya kita bisa mengoptimalkan penggunaan Canva ini di aksi nyata PNM. Nah, pelatihan di PNM ini seperti yang pernah kita lakukan, kita saksikan pelatihannya secara online, kemudian kita pilih topik aksi nyatanya, dan kita lakukan aksi nyata di lapangan. Nah, semua aksi nyata yang kita lakukan di lapangan ini akan kita tuangkan ke dalam dokumen tertulis. Kemudian kita unggah dokumennya dan sangat mudah ketika kita menggunakan Canva. Meskipun tidak satu-satunya Canva bisa untuk menyelesaikan dokumen kita. Tapi tidak salah ya, kita gunakan Canva karena akan sangat memudahkan dan punya desain yang menarik seperti itu. Oke, next. Oke, ini dia tadi beranda Canva-nya, Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah menentukan apa saja aksi nyata yang akan kita lakukan sesuai dengan pilihan yang ada di PNM, kita bisa pilih dan kita sudah dapatkan aset-asetnya, kemudian foto-fotonya, umpan baliknya sudah dapat, kemudian kita bisa bekerja dengan Canva. Salah satu lagi keuntungan dari Canva ini adalah selain dia ada di web, dia juga punya aplikasi ya, jadi sangat mudah untuk kita gunakan. Ada orang yang suka menggunakan laptop, tapi ada juga yang dengan santai menggunakan smartphone-nya, jadi bisa digunakan dua-duanya. Sambil rebahan mungkin masih bisa mengerjakan di aplikasi Canva ini. Jadi tergantung, yang penting semua bahan-bahannya sudah kita siapkan. Nah, seperti itu. Next. Oke, sepertinya sedikit penjelasan tentang Canva ini, kemudian bagaimana cara menautkannya dan apa saja keuntungan yang kita dapat. Nah, nanti kalau ada waktu diskusi bersama kita, mungkin kita bisa cobakan atau bisa lihat proyek-proyek yang sudah dikerjakan, atau Bapak Ibu semua juga bisa berbagi ketika Bapak Ibu semua punya hal-hal yang menarik dengan Canva itu, atau punya pengalaman-pengalaman unik dan menarik dengan menggunakan Canva ini. Baik Bapak Maludin, di awal sekian dulu penjelasannya, terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Resti Fira yang telah berbagi ilmu, yang telah memaparkan materinya tentang pemanfaatan Canva untuk kita semuanya. Apalagi tadi sudah dijelaskan sama Ibu Resti, mungkin sedikit kami ngambil kesimpulan untuk masalah Canva ini. Mungkin yang pertama kita harus online ya gitu Bu Resti ya. Nah, kemudian juga keuntungan yang kita miliki mungkin kalau sebelum kita mengenal Canva, mungkin salah satunya mungkin di bagian desain itu adalah Photoshop. Iya. Photoshop. Tapi kalau di Canva ini kalau kita lihat, selain kita bisa mendesain untuk membuat banner, spanduk dan sebagainya, juga kita bisa salah satunya juga untuk membuat perangkat. Mungkin dengan ada perangkat mungkin biasa kita menggunakan dari dokumen Microsoft Word, dengan adanya Canva ini mungkin tampilan bisa lebih menarik, lebih simpel, lebih keren lah Bu Resti ya. Iya betul. Kemudian juga tadi ada juga yang premium ya, tapi dengan adanya kita memiliki akun dari kementerian, akun Belajar ID, insya Allah desain-desainnya ini template-nya sudah sangat banyak, sudah sangat terbantu ya. Jadi kemudian ini mungkin kalau kita lihat dari awal, ini waktu pertama kali itu akunnya kita harus
masukkan SK untuk supaya bisa terhubung ke Canva ini. Tapi Betul. alhamdulillah sekarang ini dengan adanya kita mengaktifkan Belajar ID, otomatis sudah terhubung, sudah terkoneksi dengan Canva ini. Seperti itu, Bu Resti ya. Iya, Oke. Pak. Kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya kepada narasumber atau sharing kepada kita semuanya di dalam aturan seperti biasa, agar bisa untuk raise hand atau mengangkat tangan di sini nanti, supaya nanti kita bisa memberikan kesempatan untuk sharing pada kita semuanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin sharing kepada kita semuanya, dipersilakan. Seperti itu. Mungkin sambil kita nunggu daripada Bapak Ibu bertanya, mungkin dari Ibu Resti bisa menampilkanlah template-template yang sudah Ibu Resti desain seperti apa, supaya kawan-kawan kita lebih tertarik seperti apa, bagaimana cara prosesnya. Silakan Bu Resti. Ya, baik Pak, izin saya share screen. Jadi nanti menjelang Bu Resti nge-share, mungkin kita bisa nanti melihat tampilan-tampilan bagaimana cara mendesain, ya mungkin yang baru pertama atau yang mungkin yang sudah mahir di bidang desain ini bisa saling berbagi kepada kita semuanya. Seperti itu. Iya. Di sini terlihat Pak. Belum lagi Bu? Belum. Belum. Belum ya Pak? Oke, udah Bu, udah oke Bu. Silakan Bu. Oke, ini tadi ya Bapak Ibu, ketika kita menggunakan Canva yang sudah tertaut dengan akun Belajar ID, di sini akan terlihat sekolah tempat kita bertugas. Seperti saya, ini ada SD Saint Tafis. Kemudian kalau kita buka di sini, nah ini akun personal kita. Jadi dua-duanya aktif. Ini akun pribadi, ini akun sekolah. Nah kebetulan sebelumnya saya secara pribadi juga sudah mendaftar di Canva untuk pendidikan. Kalau saya buka yang akun pribadi ini, jadi proyek-proyek saya sebelumnya itu ada di akun yang pribadi ini. Namun juga sudah merupakan Canva untuk pendidikan. Saya dulu memakai yang sebelum ditautkan itu mengirimkan berkas SK, kemudian dibalas dulu oleh pihak Canva-nya, baru kita bisa menggunakan Canva untuk pendidikan. Nah, ini dia agak lama ya Pak. Bu, sambil Bu Resti, ya apa Bu, lanjut. Juga ini di kolom chat sudah ada linknya untuk materi kita pada sore hari ini. Mungkin bisa Bapak Ibu di download nantinya materi yang sudah di share pada kolom chat. Ya, kemudian bisa untuk mempelajarinya bagi mungkin yang masih baru atau ingin mengenal lebih dalam lagi. Ini dah kita lihat tampilan daripada desain yang sudah Bu Resti buat. Dan juga kita tidak perlu khawatir desain yang sudah kita buat itu secara otomatis sudah masuk Bu Resti ya. Sudah masuk ke dalam akun kita. Jadi tidak perlu lagi kita simpan, ya otomatis masuk. Semuanya histori-historinya sudah ada. Ya, Seperti itu. Yang sudah pernah kita buat. Proyek yang kita semuanya kerjakan itu terlihat di bagian
Oke, ya betul sekali Pak. Semua proyek kita itu tersimpan di proyek ini. Jadi apa yang sudah kita kerjakan semuanya akan tersimpan rapi di sini. Ini beberapa proyek yang pernah saya buat. Oke, seperti ini. Ini beberapa proyek yang pernah dibuat. Contohnya ini. Bu Resti, kalau Ya, Pak. seandainya di tampilan berat, di nonaktifkan kamera enggak apa-apa Bu Resti supaya lebih cepat. Gimana Pak? Kameranya Oh, dinonaktifkan aja supaya tampilan lebih cepat itu Bu Resti. betul, betul, betul. Nah, coba. Sebentar Pak. Iya. Oke, ini contohnya proyek yang pernah dibuat. Nah, tentu Bapak Ibu semua juga sudah barangkali sudah sangat mahir ya dalam menggunakan Canva. Jadi semua proyek kita akan tersimpan di sini. Terus kalau kita juga ingin mengubahnya suatu hari, jadi tinggal hanya memindah-mindahkan atau mengganti judul atau bisa juga mengganti warna, itu bisa kita lakukan gitu. Jadi sangat memudahkan kita dan tadi satu hal yang membuat keuntungan dengan Canva ini adalah efisiensi dalam waktu gitu. Jadi waktu yang kita gunakan tidak banyak habis untuk membuat sebuah desain yang kita inginkan. Ini contohnya. Saya buat desain cover. Semuanya apapun aset-aset yang kita inginkan sudah ada di sini semua. Di elemen ada. Kemudian kalau ingin menggunakan gambar yang ada di desktop kita, di komputer kita bisa di-upload dari sini. Menggunakan teks juga bisa di sini. Jadi sudah lengkap ya Bapak Ibu untuk menggunakan Canva ini. Tergantung kitanya lagi mau menggunakan yang langsung dari webnya atau melalui aplikasi dari Play Store. Kita bisa juga menggunakan smartphone kita. Jadi sambil mobile, sambil membuat desain, jadi akan sangat membantu. Tidak mengharuskan kita duduk di meja lalu mengerjakan desain. Dengan memegang smartphone saja, kita bisa menyelesaikan desain kita. Inilah salah satu keunggulan dari Canva ini. Akan sangat memudahkan kita. Jadi misalnya Bapak Ibu membuat LK atau tugas untuk siswanya, ya dalam keadaan mobile pun bisa dilakukan karena kita bisa menggunakan smartphone kita. Tidak harus duduk di depan laptop. Dan terutama tujuan kita di awal adalah untuk membuat aksi nyata pelatihan di PNM. Jadi setelah kita melakukan aksi nyata di kelas atau di sekolah kita, kita sudah menyimpan semua dokumen-dokumennya. Nah, kemudian sekali jalan kita bisa masukkan dalam Canva ini. Kita bisa mulai desain, bikin laporannya, jadi kita tinggal mengunggahnya nanti di PNM. Jadilah aksi nyata kita. Nah, itu dia Pak, untuk mempermudah kita. Nah, kalau untuk kita ingin mengerjakan proyek-proyek kita yang sudah tertaut dengan sekolah, dengan akun Belajar ID, berarti kita menggunakannya di akun yang sekolah tadi. Jadi otomatis ketika Bapak Ibu sudah menautkannya, otomatis nah di sini ada join your school. Ketika kita join dengan sekolah kita, maka akan tersimpan di akun tersebut. Oke, itu dia.
Ini dia. Oke, ya itu dia Pak. Sedikit. Iya Bu, terima kasih Bu. Ini bukan sedikit Bu, banyak, sangat jelas sekali nih Bu ya. Nah, jadi dalam satu webcanva.com ini kita juga bisa untuk membuka dengan menggunakan Play Store di dalam Android kita Bu ya. Nah, jadi iya, Pak, mungkin kalau kita menggunakan laptop, mungkin bisa kita memanfaatkan web canva.com, tapi nanti kalau menggunakan Android kita bisa memanfaatkan di Play Store, kita download itu Canva ya seperti itu ya. Kemudian juga Pak, betul. kami pun baru tahu juga nih Bu, ini dalam web ini kita bisa membuka 2 akun, artinya akun pribadi juga akun sekolah ya, bisa kita buka secara bergantian ya seperti itu ya. Juga tadi sudah Ibu tampilkan bentuk-bentuk desain. Di samping kita tadi bisa membuat desain banner, membuat RPP, perangkat sebagainya, juga kita bisa untuk mengedit video ya Bu ya. Jadi saya rasa sudah ya lengkap loh semua kalau di dalam Canva ini. Jadi sangat-sangat terbantu, apalagi kita adalah seorang pendidik, jadi sangat-sangat terbantu sekali untuk pemanfaat ini. Tinggal kita bagaimana caranya supaya bisa untuk lebih kreatif lagi untuk memanfaatkan Canva ini. Salah satunya mungkin dengan cara sharing seperti ini, kita saling berbagi mungkin pada Bapak Ibu yang dalam kegiatan ini bisa untuk saling berbagi atau berbagi pengalaman. Mungkin bisa disampaikan dengan cara angkat tangan, ada di tombol tangan itu di hand. Kemudian juga apabila tidak seperti itu bisa mengetik di kolom chat apa yang akan disampaikan atau pengalaman-pengalaman ya. Oke Bapak Ibu, sambil menunggu Bapak Ibu bertanya, kita juga sudah share untuk daftar hadir di kolom chat, bisa lihat daftar hadir, silakan nanti diklik link itu, bisa untuk Bapak Ibu mengisi daftar hadir yang sudah kita share. Dan juga tadi materinya sudah kita share juga. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada narasumber kita atau saling berbagi untuk kita semuanya bisa untuk mengaktifkan ya di dalam kolom chat atau juga mengklik tombol ini. Silakan Bapak Ibu. Mungkin Bu Resti sudah sangat jelas menjelaskannya Bu ya. Iya Pak. Kalau kita boleh katakan mungkin Canva ini sudah paket komplit ya Pak ya. Sudah lengkap. Tidak hanya mendesain gambar saja, bisa kerja tim juga bisa ya Pak ya. Oke Bu, sebentar Bu, ini ada Bu Almiati ingin bertanya, mungkin bisa kita persilakan Bu Almiati untuk bertanya. Silakan Bu Almiati. Silakan Bu. Bu Almiati silakan untuk bertanya kepada narasumber kita. Silakan Bu Almiati tadi. Nah, lanjut Bu Resti, silakan. Iya. Kita sambil menunggu. Jadi kalau bisa kita katakan Canva ini sudah paket komplit ya Pak ya. Tidak hanya sekedar menggambar saja, tapi sudah ada video, presentasi video juga ada. Kemudian bisa langsung juga presentasi di sana. Jadi setelah kita menyelesaikan proyek kita langsung presentasikan juga seperti PPT, PowerPoint gitu. Jadi sangat banyak manfaatnya.
Kalau aplikasi-aplikasi zaman dulu mungkin hanya satu-satu, kalau menggambar pakai Photoshop, dia tidak bisa yang lain misalnya. Itu pun kalau Photoshop mungkin butuh keahlian khusus ya Pak ya. Iya Bu, Jadi betul. butuh belajar gitu, butuh belajar. Begitu juga kayak Corel Draw mungkin dulu ya, butuh butuh latihan lah kita untuk mengerjakannya. Tapi kalau Canva, karena template-nya sudah disediakan, kalau kita ingin menggunakan template yang ada, eh, kita tinggal mengganti-ganti saja. Jadi kemudahannya sangat luar biasa, kemajuan teknologi sangat luar biasa. Jadi sangat sayang kalau tidak kita manfaatkan. Kayaknya Ya ada Bu, yang ini dari ya Bu Eka ya, silakan Bu Eka yang bertanya. Bu Eka, Bu Eka Dewi Lisusanti, nah, silakan. Jadi desainnya sudah ada Bu Resti ya di dalam Canva ini, tinggal mengedit-edit saja berarti Bu ya. iya. Tapi kalau Tapi di kalaupun nggak mau menggunakan Photoshop, template, kita juga bisa menggunakan kita sendiri. Apa kita desain sendiri juga bisa. bisa. Bisa desain sendiri, bisa juga yang sudah ada kita edit. Ah, Tapi kalau dari betul. Photoshop kan kita harus mendownload bentuk desainnya, kita buat ulang seperti itu. Iya Seperti itu. betul. Jadi Jadi hanya menyediakan kertas-kertas kosong ya Pak ya. iya betul lah. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada narasumber kita sore hari ini, dipersilakan. Untuk Bu Eka Dewi Lui Susanti, silakan Bu Resti. Kayaknya semua udah jago semua ini Pak. Udah hebat-hebat Bu ya. Tapi kalau bisa walaupun jago Iya. kita saling apalah Bu, saling sharing, berbagi pengalaman ke Iya kita betul Pak. semuanya. Seperti yang udah Ibu sampaikan dari awal tadi, kita berbagi. Mungkin yang belum Iya, kita ketahui mungkin bisa yang sudah diketahui oleh teman-teman bisa saling berbagi di ruangan ini kan gitu Bu ya. Silakan Bapak iya. Ibu yang ingin berbagi kepada kita semuanya, berbagi pengalaman, dipersilakan. Iya, betul sekali Pak ya. Jadi Ah, siapa tahu kita yang belum update ya Pak ya. Jadi ada yang sudah sangat update dengan yang terbaru. Ya, tentu sangat senang sekali kita bisa berbagi bersama. ya betul Bu. Mungkin dari sekali lagi kita berikan kesempatan kepada teman-teman ya. Mungkin dari ruangan Zoom ini itu Pak Nova, mungkin Pak Nova yang dari SMP Lubuk Dalam bisa saling berbagi itu Pak Nova, Pak Nova Idamsah SMP 1 Lubuk Dalam mungkin bisa saling berbagi kepada kita semuanya, berbagi ilmu atau Bapak Ibu yang lain bisa untuk saling berbagi kepada kita semua. Silakan. Kemudian sambil menunggu sekali lagi kami sampaikan untuk materi sudah kita share tadi pada kolom chat dan juga pada daftar hadir. Daftar hadir juga kita sudah memberikan. Silakan diklik linknya itu pada Bapak Ibu, dipersilakan. Atau mungkin ada yang ingin bertanya di kolom chat bisa diketik dan nanti kita bisa membacakan pada Bapak Ibu. Mantap-mantap semuanya Bu Resti. Silakan lanjut Bu Resti. Sepertinya begitu Pak, sudah mantap-mantap semua ya di sini. Kebetulan lagi azan Pak, nunggu azan bentar ya Pak.
Ya Bu Resti, Bu Resti. Oke. Oke, sambil Bu Desi ya, Oke. kebetulan juga kalau kita lihat di sini ada juga yang dari SMP Negeri 55 Kota Bekasi ya. Jauh ya Pak ya? Iya Bu. Bella, Bu Resti sambil nunggu teman-teman kita yang bertanya, mungkin Bu Resti bisa share juga sejauh ini kira-kira desain-desain yang sudah Ibu buat, mungkin yang menurut Ibu terbaik, mungkin bisa Bapak Ibu ceritakan atau kesan-kesan seperti apa gitu Bu Resti. Silakan Bu Resti. Kesan-kesan ya Pak ya. Oke, baik Bapak Ibu, memang sangat membantu ya, Canva ini sangat membantu kita dalam mengerjakan apapun. Jadi kebetulan saya juga sedang membuat modul buku, itu saya gunakan Canva juga untuk mendesainnya. Karena apa saya memilih Canva? Karena itu tadi bisa dikerjakan sambil mobile. Atau kalau kita ibu-ibu sambil masak kali ya Pak ya. Jadi waktunya lebih efisien. Jadi apapun, karena saya lebih senang mengerjakan Canva ini pakai smartphone. Jadi pakai layar sentuh ini kan lebih enak gitu, menggeser-gesernya lebih enak, walaupun mungkin tulisannya lebih kecil tidak masalah. Tapi bisa kita kerjakan sedang apapun gitu. Jadi ketika kita bisa sedang duduk, sedang santai, kita bisa mengerjakannya. Itu salah satu keuntungannya. Kebetulan saya sedang membuat sebuah modul buku. Untuk desainnya sendiri saya gunakan Canva ini. Lebih menarik, gambar-gambarnya lebih menarik dan kekinian. Pilihannya sangat banyak, mulai dari yang sangat cerah sampai yang estetik pun ada, lengkap semuanya. Kemudian dalam satu hari itu banyak yang bisa kita dapatkan gitu. Jadi tidak hanya satu lembar, kita bisa beberapa desain bisa kita hasilkan karena kita tinggal memodifikasi yang sudah ada. Jadi dengan berbaik hatinya Canva memberikan desain-desain yang ada, yang tinggal kita modifikasi saja sesuai apa yang kita inginkan. Nah, namanya desain ini kan sesuai selera ya Pak ya. Ada yang menurut kita bagus, menurut orang tidak. Iya Bu. Seperti itu. Jadi, sangat relatif ya. Jadi itu kebebasannya kepada kita bisa pilih yang mana kita suka seperti itu. Nah, kita sukanya seperti ini mungkin, nah orang lain belum tentu suka. Jadi sangat relatif untuk Canva ini. Tapi itu satu hal yang sangat terasa itu memang sangat efektif dan efisien dalam waktu. Karena kita mengajar, apalagi saya yang di sekolahnya full day, jadi waktu untuk menyiapkan bahan ajar itu tentu sangat terbatas. Jadi memilih cara-cara yang sangat efektif untuk menyelesaikan tugas. Nah, Bapak Ibu, kalau dulu mungkin pernah kita membuat RPP 1 lembar, itu dengan Canva sangat mudah. Atau kalau sekarang kita tidak memakai itu lagi, mungkin dalam LKPD. LKPD di Canva itu sangat banyak yang bisa kita pakai, yang banyak kita bisa manfaatkan LKPD-nya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan Canva untuk hal tersebut. Jadi dengan kita menggunakan Canva ini, kita sangat terbantu dalam menyelesaikan tugas-tugas kita. Dalam membuat LK mungkin mereka sudah selesai, sudah berikan template yang ada, sudah mereka, kita tinggal memilih saja. Atau dalam membuat seperti ini, peta pikiran ya, peta konsep. Nah, ini juga sangat banyak, tinggal kita pilih saja. Atau Bapak Ibu mau buat banner sesuai dengan ukurannya sudah ada. Nah, enaknya lagi setelah kita mendesain apa yang kita inginkan, kalau kita ingin presentasi, kita juga bisa langsung mengirimkan link yang ada di kita.
Seperti ini mungkin yang saya buat di PPT tadi, untuk proyek yang tadi. Oke, kita coba buka dulu. Nah, ini proyeknya. Yang proyek tadi yang ini. Oke, semoga dia bisa cepat terbuka. Nah, ini dia. Ketika kita ingin menggunakan proyek kita untuk presentasi, bisa langsung kita gunakan dari sini saja. Bapak Ibu tinggal klik tombol present saja, kita langsung presentasi. Itulah kenapa enaknya menggunakan Canva. Begitu juga untuk laporan dokumen kita di aksi nyata, dokumen yang harus kita unggah itu bebas dalam bentuk apa saja. Nah, kenapa memilih Canva itu tadi? Karena lebih mudah dan lebih menarik. Sebenarnya bisa juga menggunakan yang lain, tidak ada batasan untuk untuk memakai apa dalam menyelesaikan dokumen aksi nyata. Tapi kalau ada yang mudah, kenapa tidak begitu? Nah, ini dia yang bisa kita gunakan. Oke, ini presentasinya. Kita bisa gunakan ini, dan kita juga bisa ketika Bapak Ibu ingin bekerja bersama tim, ada beberapa tim misalnya, Bapak Ibu juga bisa tinggal nanti di setting di share-nya, bisa dilihat, bisa diedit, atau hanya bisa dilihat saja oleh orang yang akan kita share tersebut. Jadi hal ini sangat memudahkan. Nah, ini cara kerjanya. Oke, dalam membuat presentasi, kita tidak memikirkan lagi mau diberi gambar apakah presentasi saya hari ini, atau mau diberi model apakah, tidak, karena sudah tersedia dengan baik di sini. Sudah tersedia dan kita tinggal menggunakannya saja. Itu dia Bapak Ibu. Nah, ini dia tampilannya. Ketika kita ingin mempresentasikan, tinggal klik yang present ini. Bapak Ibu ingin presentasi, tinggal pilih saja mau full screen atau mau mode presenter, bisa. Di sini ada pilihannya, tinggal kita lanjutkan saja apa yang diperintahkan. Kemudian ingin bekerja bersama tim, misalnya tugas kita belum selesai, mau dilanjutkan oleh teman kita, tentu juga bisa. Kita bisa share di sini, kita bagi linknya kepada teman kita bisa menggunakan pilihan anyone with the link, jadi siapa saja yang menggunakan link ini akan bisa melihatnya. Tapi ada pilihannya di sini. Ketika kita hanya ingin orang melihatnya saja, can view, hanya melihat, atau can comment, bisa memberikan komen, atau can edit, bisa jadi editor di slide kita ini. Nah, itu dia hal yang sangat memudahkan kita dalam menggunakan Canva ini. Jadi sudah ada pilihan yang mudah untuk kita sebagai seorang pendidik, apalagi ketika kita menggunakan akun Belajar ID. Jadi sangat luar biasa penggunaan akun Belajar ID ini mempermudah kita untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Kan di akun Belajar ID ini yang sudah kita tautkan sama dengan menggunakan Canva Premium. Jadi sayang kan kalau orang lain menggunakan Canva Premium itu berbayar, dapatkan gratis. Jadi sayang sekali rasanya kalau tidak kita gunakan. Dan cara menggunakannya pun sangatlah mudah, siapa saja. Untuk itu Bapak Ibu mungkin bisa berbagi juga di sini bersama-sama pengalaman-pengalamannya saat menggunakan Canva. Merasa lebih enakkah, atau lebih mudahkah, lebih gampangkah, atau mungkin ada hal lain yang dirasakan, atau ada yang hal-hal yang lebih baru gitu. Karena di setiap hari kalau kita buka di layar beranda ini akan berubah-berubah ya angkanya. Wow, sudah 1 miliar orang yang menggunakan yang menghasilkan template yang ada di sini. Kalau dulu-dulunya mungkin masih sekian juta orang gitu. Jadi dia sangat up to date untuk informasi di Canva ini.
Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Bu Resti, ya sangat membantu ya Ya, Pak. yang sudah diberikan ya pengalaman-pengalaman ya sudah sampaikan Bu Resti tadi di dalam web Canva ini juga up to date ya Bu ya. Artinya Ya. apabila ada template-template yang terbaru dia otomatis langsung masuk di web itu, jadi kita tinggal mengedit apabila kita menginginkan desain tersebut. Nah, yang jelas kesimpulannya ya pokoknya kita lebih banyak untuk belajar di Canva ini ya, karena di Iya, Canva ini betul. semuanya untuk desain-desain semuanya sudah ada ya. Sekali lagi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berbagi, dipersilakan Ibu Waidatun Nurul atau juga Ibu Susmaini, silakan kalau ingin bertanya, atau Bu Yeni Fitri ya, Pak Nova, silakan sebelum kita akhiri nantinya. Kan atau berbagi pengalaman pada kita semuanya, mungkin pengalaman-pengalaman yang ada di dalam pembuatan itu. Bella menjelang untuk yang bertanya ini ada di kolom chat, itu dari Bu Karina Melin. Assalamualaikum Bapak Ibu, saya izin bertanya, jika selama ini Canva untuk guru, bagaimana jika Canva ini kita jadikan proyek untuk siswa? Melihat Canva ini begitu mudah dan banyak kreasinya. Apakah itu memungkinkan? Bagaimana menghadapi kendala-kendala seperti kuota internet? Mungkin dari Ibu Resti bisa untuk saling berbagi yang udah ditanyakan Ibu Karina Milin. Silakan Bu Resti. Iya, baik. Terima kasih Ibu Karina. Ya, sangat memungkinkan ya Bu ya, kita menggunakan Canva ini untuk dijadikan proyek untuk siswa. Melihat sangat mudah dan siswa pun sangat mudah mengerjakannya. Seperti di sekolah sendiri, kebetulan sekolah kami sekolah penggerak untuk angkatan kedua, kelas 1 dan 4 yang sudah kurikulum merdeka itu, ketika memberikan ke siswa kelas 4 untuk mengerjakan proyek, mereka sangat antusias dan sangat senang. Lalu bagaimana menghadapi kendala seperti kuota internet. Nah, ini masalah bersama ini ya Pak ya. Kuota internet. Jadi kalau biasanya kalau di sekolah-sekolah ada wifi ya Pak ya, atau Ya mungkin betul, betul. Di sekolah-sekolah yang sudah punya wifi aman ya, bisa mengerjakannya bersama-sama. Nah, bagaimana kendalanya seperti kuota internet di sekolah-sekolah yang sangat susah. Nah, itu dia. Karena memang Canva ini kita gunakan secara online, jadi memang membutuhkan kuota seperti itu. Jadi memang mengharuskan untuk terhubung ke internet. Kalau untuk siswa sendiri sangat memungkinkan. Kami sudah mencobakan di sekolah ketika proyek, misalnya dalam materi tentang lingkungan. Jadi ambil satu tema lingkungan, kita memanfaatkan lingkungan misalnya dengan menanam apa misalnya, menanam bayam misalnya. Siswa mulai dari menanam bayam, kemudian sampai memanen bayam dan mempresentasikan apa itu keunggulan-keunggulan dari bayam, dan terakhir mereka bisa membuat produk dari bayam. Dan untuk membuat produk, mereka tentu membuat promosinya, mereka buat brosurnya, mereka buat tempelan-tempelan harga semacam itu. Kemudian mereka buat banner. Nah, mereka buat sendiri dengan Canva. Anak-anak sangat senang. Nah, apalagi anak-anak zaman sekarang, hal-hal yang seperti ini kayaknya tidak perlu rinci kita ajarkan, mereka lebih dulu bisa. Jadi akan sangat membantu. Apalagi sangat aplikasinya user friendly ya, sangat mudah untuk digunakan, terutama anak-anak yang sudah sangat apa ya, kalau anak-anak sekarang ya, kita tidak perlu mengerjakan detail, malah mereka mungkin lebih tahu duluan gitu. Jadi sangat mendukung ya Ibu ya, sangat terasa bagaimana pembelajaran itu memang selalu mengutamakan apa yang diinginkan anak. Anak-anak merasa senang, merasa bahagia, dan pembelajaran menjadi lebih bermakna seperti itu. Jadi bisa dicobakan. Lalu bagaimana dengan kuota internet? Tentu ini menjadi persoalan sekolah kita. Jadi siapa tahu sekolah mempunyai solusi bagaimana dengan kuota internetnya. Seperti itu.
Ya Ibu, semangat Ibu. Ya itu ya Bu Resti, jawaban dari Bu Resti, pertanyaan dari Bu Karina Melin ya. Jadi bukan hanya untuk guru-guru saja, tapi untuk siswa itu sangat baik sekali. Jadi kita sebagai guru hanya memfasilitasi ya, seperti itu. Mungkin kalau masalah kuota itu mungkin bisa diselesaikan lah dari sekolah itu. Mungkin itu saja ya untuk sore hari ini Bu Resti. Itu pertanyaan dari Iya, Bu Karina sudah mewakili untuk kita semuanya. Mudah-mudahan pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. iya. Kemudian juga materi tadi sudah di-share, absen juga di-share. Mungkin pada pertemuan kita untuk kali ini tentang pemanfaatan daripada Canva ini cukup sekian Bu Resti ya. Terima kasih Baik kami Pak. ucapkan kepada Bu Resti sebagai narasumber kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semuanya. Saya sebagai moderator, jika ada yang kurang, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Nova, Bapak Ibu Guru.